kata Ani. Besti, ubur-ubur ikan lele, kantor polisi rame terus le. Dan kali ini tentang ditetapkannya Mimi dari Laura, yaitu Nikita Mirzani, yang sudah ditetapkan jadi tersangka atas dugaan kasus pemerasan dan pengancaman yang telah dibenarkan oleh Kabid Humas Metro Kombes Pol Ari Adi Syam Indradi. Dan gak cuma Nikita, tapi IM yang juga diduga adalah Mail juga ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang sama, Besti. Setelah melalui serangkaian proses seperti pemeriksaan, barang bukti, saksi, pemanggilan, gelar perkara hingga akhirnya naik menjadi tersangka atas laporan RGP yang diduga merasa dicemarkan namanya dan juga produknya serta diduga adanya unsur pemerasan. Kami sampaikan bahwa benar ya penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan 2 surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini. Ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Disangkakan beberapa pasal dengan total hukuman lebih dari 20 tahun, NM dan IM yang dikabarkan tengah berlibur bersama keluarga di luar kota ini pun sempat terlihat mengunggah ulang postingan dari seseorang yang menyanyikan lagu berjudul 4M, merkuri, melanin, metanol, dan menjerit, di mana liriknya menceritakan tentang seseorang yang suka flexing, mukanya abu-abu dan produknya overclaim, dan mempertanyakan kenapa harus takut direview kalau produknya mantul. Dalam unggahan yang diberi caption bagus lagunya oleh Nikita Mirzani tersebut juga terdapat lirik meminta netizen harus pintar, nggak ada uang yang diminta untuk tutup mulut Nikita. Di proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait
terkait dengan yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. M alias merkuri, melanin, metanol, satu lagi menjerit. Besti, lagu di IG story Nikita itu nyindir seseorang atau emang lagu baru kesukaannya Nikita ya? Anyway, disangkakan pasal berlapis. Kuasa hukum Nikita memang belum memberikan keterangan. Namun melalui IG story-nya Nikita Mirzani, terlihat kekasih dari Matthew ini mengatakan perihal video yang beredar tentang kasus pemerasannya tersebut. Niki pun mempertanyakan kenapa video tersebut dipotong-potong karena bisa membuat orang berpikir buruk. Dan Niki pun membahas hashtag kabur aja dulu yang ia benarkan, serta menceritakan nih mengenai kasus yang diduga bisa aja nggak diwarok katanya. Meskipun punya bukti, tapi kalau udah kenal si A si B, dan mencontohkan kasusnya yang sebelumnya di Banten, di mana ia dulu dikriminalisasi, namun akhirnya yang membuat ia masuk buik kala itu pun juga akhirnya masuk penjara karena karma. Coba itu yang ngeluarin suara rekaman-rekaman, bisa nggak jangan cuman per second, bisa nggak dari awal sampai akhir 9 menit yang direkam sama si Ratu flexing itu. Jangan sepenggal-sepenggal, ntar orang mikirnya aneh. Kalau nggak salah dulu kasusnya di Tom Mahendra sampai dia masuk ke penjara tuh kasus tentang senpi, senjata yang tidak bersurat. Jadi gue tuh kalau balas dendam guys, gue tuh smooth, gue nggak akan kasih tahu gerak gerik gue untuk menyerang. Pokoknya kayak kentut lah, kadang-kadang ada bunyinya, kadang-kadang enggak. Pokoknya orang nggak akan ada yang tahu nih apa yang bakal gue lakukan gitu. Intinya dapat aja. Kalau orang yang gitu, diem gitu. Jadi usahakan buat kalian yang merasa menjadi musuh-musuh gua, ya, tidak punya rahasia. Karena kalau ada, selesai guys. Good night. Nih gue kasih contoh satu aja yang simpel. Dulu ada kasus gue di Serang, Banten, yang gue dikriminalisasi sama kepolisian Serang, Banten. Walaupun masalahnya udah selesai, tapi masih terngiang-ngiang di otak gue. Itu kasus sepele, ya. Tapi kalian lihat deh, di video-video masih ada tuh di YouTube dan lain-lain. Gue dia gimanain sama mereka, ya kan. Dan yang ngelaporin gue namanya Dito Mahendra. Setelah dia ngelaporin gue, dia sempet masukin gue ke sel selama 1,5 bulan. Dia gue bales dengan masuk sel juga selama 6 bulan gitu. Jadi hukum alam ini, alam semesta ini real ya. Jadi mau kayak gimana kalian bikin orang yang gak salah disalah-salahin, mau kalian nyuruh siapa untuk ngejalanin kasus, inget hukum alam semesta ini adil ya. Sekarang gue yang digituin, nanti kalau udah kelar lu yang gue gituin. Cam.
Hashtag kabur aja dulu itu bener banget. Kalian kabur aja dulu. Apalagi kalau kalian udah selesai pendidikan S1, S2. Kerja aja di luar negeri guys. Luar negeri itu lebih dihargai. Waktu kita tuh dihargai. Kalau di Indonesia tuh semua serba gak adil guys. Kita mau lapor polisi aja sesuai SOP itu bisa berbulan-bulan. Bahkan bisa bertahun-tahun ya. Walaupun punya cukup banyak bukti, tetap guys gak diwarok ya. Apalagi kalau kasus udah mulai atensi A, atensi B, kenal ini, kenal itu. Apalagi kalau diduga ada ditebar-tebar duit, oh ya, wah cepet banget tuh guys. Jadi kalian yang orang-orang pinter di Indonesia pergi guys ya ke luar negeri ya, memperkaya diri kalian ke sana karena kalian akan lebih dihargai di sana, lebih memanusiakan manusia dibanding di sini. Udah deh, capek banget, tahu nggak? Sementara itu Besti, ngebahas soal karma, ramainya berita Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka rupanya tidak terlalu ditanggapi oleh keluarga Fadel yang juga bersiteru dengan Nikita. Dan berakhir dengan Fadel dibui. Bagi sang ayah yaitu Umar Bajide serta dua kakaknya Fadel, Martin dan Bintang, mereka memilih fokus untuk kasus Fadel aja. Apalagi dikatakan sang ibu yaitu Titin Bajide masih belum bisa menjenguk Fadel karena masih drop. Bahkan meskipun mendengar ancaman hukuman Nikita lebih dari 20 tahun penjara, di mana hal itu lebih lama dari ancaman hukuman Fadel, keluarga Fadel pun tak mau menyebut secara tegas kalau itu adalah karma. Walaupun sempat ramai dikatakan Nikita sebelumnya kalau rumah mereka akan dirubuhkan. Umar gimana sih? Itu ya ikutin proses dia aja gimana. Kita lagi fokus ke Fadel di sini. Si Roti mamanya belum bisa buat, masih keadaan down. Jadi kita mau langsung ke sana. Berarti belum bisa jenguk juga karena kondisi ya. Iya, jam 2 soalnya ini. Oh iya. Terima kasih Kang. Aduh, kayak nggak bisa juga ngomongnya itu ya. Jadi Kita bukan orang alim, iya, karma atau gimana. Iya. Biarin, itu urusan mereka kan. Ya kalau orang bilang karma ya itu mungkin juga, tapi kita nggak tahu, kita bukannya nggak bisa lah kita judge ya. Nggak Iya. bisa. Ikutin prosesnya aja. Kalau misalkan itu bersalah atau kayak gimana, ikutin prosesnya sama kayak gitu. Iya, paling kita fokusnya ya. Fokusnya ke Fadel aja di sini gitu, untuk mensupport Fadel. Nah Besti, lain keluarga Fadel, lain juga nih sama Doktif yang sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama Nikita sebelumnya. Baginya ini baru permulaan, nanti kan ada pembuktian, jadi jangan langsung digiring opininya. Kan sebenarnya apa sih kata dengan Doktif gitu? Kenapa orang dipelajari nanti Doktif juga begini? Bakal keseret lah gitu ibaratnya. Gitu loh, Dok. Jelasin aja. Sebenarnya sih dari apa yang sudah Pak Ade Arya sampaikan itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini ke Doktif. Itu sebenarnya sudah cukup clue bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya Doktif kok nggak ikut. Nah, dari situ aja kan seharusnya sudah kalian bisa lihat ya Dok ya. Jadi kalau Doktif tuh nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C, nggak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opini, digoreng. Kita lihat aja. Ya, begitupun dengan tersangkanya siapa NM dan IM. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge oh NM pasti salah gitu. Masih ada yang namanya ruang pengadilan. Seperti itu. Nah, ini belum apa-apa sudah digiringnya luar biasa. Gitu. Nah, jangan langsung digiring opininya Besti, tunggu nanti pembuktiannya. Nah Besti, lain keluarganya Fadel, lain juga orang-orang dekatnya Niki. Kalau keluarga Fadel memilih fokus untuk Fadel, orang terdekat Niki terlihat begitu banyak banget memberikan supportnya. Hal itu diketahui dari Instagram Nikita, di mana ia mempost ulang story orang-orang tersebut yang telah memberikannya support. Bahkan hashtag Justice for Niki. Nah Besti, Nikita sendiri bilang dalam IG story-nya kalau ia akan buat video nanti karena sekarang ibu dari Loli ini harus kerja dulu. Niki pun memberikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah mensupportnya, termasuk orang-orang yang happy atas apa yang tengah ia alami sekarang Besti. Katanya selamat bersenang-senang cenah. Selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi
Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Oke Belsti, kalau dari kalian, apakah Nikita Mirzani kali ini akan kena dalam kasus yang dilaporkan oleh RG? Isi di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapat video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.